Baiklah, di lantai 2 ini kita langsung disuguhkan mengenai kisah Jamin Ginting ini, baik itu dari mulai karir beliau, mulai dari pendidikan, kepangkatan operasi militer dan bintang jasa, dan kisah hidup beliau mulai dari juga mengenai keluarga, istri dan sebagainya. Dan di sini semua lengkap. Dan untuk kamu yang butuh edukasi mengenai mau mengetahui tentang kisah perjalanan tokoh nasional Letnan Jenderal Jamin Ginting ini, kamu boleh langsung datang ke museum ini. Oke, yang pertama kita coba mau lihat di sini mulai dari jenjang karir Jamin Ginting ini, mulai dari pendidikan umum sampai kemiliteran dan jabatan yang dijabat selama hidup. Ini kepangkatannya terakhir Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia, operasi militernya, bintang jasa yang beliau dapatkan. Terakhir itu bintang Mahaputra Utama dari Republik Indonesia. Dan beliau itu meninggal di tanggal 23 Oktober 1974 di Ottawa, Kanada, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Oke, coba yang ini pakaian dinas upacara kemayoran Jenderal Jamin Ginting. Kemudian ini adalah pakaian resepsi Mayor Jenderal Jamin Ginting. Dan ini adalah bukti piagam tanda kehormatan. Presiden Republik Indonesia menganugerahkan secara anumerta tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama kepada Jamin Ginting. Langsung disahkan oleh Soeharto, Jenderal TNI, Presiden Republik Indonesia. Dan juga beberapa piagam penghargaan yang beliau dapatkan. Ini pangkat Jamin Ginting. Nah, terakhir beliau menjadi kolonel infanteri, Brigadir Jenderal Ekspektasi Eka Paksi TNI. Letnan Jenderal TNI yang terakhir. Ini beberapa tongkat komando yang dimiliki oleh Letnan Jenderal Jamin Ginting. Oke, ini juga. Ini adalah penindih pudun dari Pak Letjen Jamin Ginting untuk Nyonya Likas. Lamaran. Nah, jadi ini yang seserahan yang diberikan oleh Letjen Jamin Ginting untuk istrinya saat lamaran. Ini cerita waktu agresi militer Belanda pertama. Inilah sejarahnya. Ini pakaian dinas upacara Letnan Jenderal Jamin Ginting. Jadi di sini adalah koleksi pribadi beliau. Yang di lantai 2 ini kebanyakan adalah koleksi pribadi beliau dan kisah ataupun cerita beliau selama berkarir di Indonesia. Ini pakaian resepsi Dubes Kanada Jamin Ginting. Kenang-kenangan dari pemerintah Turki berupa peralatan minum teh untuk Letjen Jamin Ginting.
beberapa koleksi buku beliau. Ini susunan kepangkatan. Oke, terakhir jenderal besar ya. Brigjen, Maijen, Brigjen Jenderal, Jenderal besar. Kerang-kerangan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Purnomo Yusgiantoro. Olahraga yang beliau pakai saat di Ottawa. Adalah beberapa ijazah dan penghargaan yang diterima oleh Letnan Jenderal Jamin Ginting. Ya, begitu banyaknya penghargaan yang beliau terima. Jadi wajar untuk menjadi menjadi panutan dan menjadi contoh juga di tengah-tengah masyarakat perjuangan beliau selama meniti karir. Dan ini keluarga besar Letnan Jenderal Jamin Ginting, mulai dari orang tua, mertua, anak, keluarga.
pantang menyerah. Oke, demikianlah room tour kita di Museum Nasional Jamin Ginting ini. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan mengedukasi kita di luar sana. Dan untuk kalian yang di luar sana yang mau datang ke Museum Letnan Jamin Ginting ini, silahkan berlokasi di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Dan di sini saya akan merangkumkan sedikit mengenai Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting ini. Yang pertama itu bahwa museum ini diresmikan itu pada tanggal 17 September 2013. Museum ini dibangun adalah untuk mengenang seorang tokoh pahlawan nasional, yaitu Letnan Jenderal Jamin Ginting. Oke, kemudian nama Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting ini disematkan kepada seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia yang bernama Jamin Ginting. Jadi Jamin Ginting ini adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang agresi militer Belanda pertama. Dan kemudian Jamin Ginting ini dianugerahi gelar pahlawan nasional itu pada tanggal 7 November 2014 oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Nah, untuk kamu yang bertanya kenapa Museum Letnan Jamin Ginting ini berada di Desa Suka, karena beliau sendiri lahir di Desa Suka ini pada tanggal 12 Januari 1921 dan beliau juga meninggal itu di Ottawa di Kanada waktu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Kanada itu pada tanggal 23 Oktober 1974, dan beliau juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta. Dan keunikan dari Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting ini yaitu bentuknya itu seperti menyerupai kacang tanah. Mengapa mereka membuatkan bentuk seperti ini? Yaitu maknanya itu adalah sebagai pelindung yang menjaga isinya itu dari terik matahari dan hujan seperti itu. Dan museum ini memiliki 2 lantai. Yang pertama itu, lantai pertama adalah isinya mengenai alat-alat kebudayaan Tanah Karo, dan baik itu dari tradisional, pakaian tradisional, alat-alat tradisional, semua lengkap di lantai pertama. Dan yang kedua itu adalah kisah dari si Letnan Jenderal Jamin Ginting, dari kisah hidupnya baik dalam meniti karir sampai beberapa penghargaan yang beliau dapatkan, dan terakhir itu beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Kanada sampai juga beliau wafatnya juga di sana. Oke, demikianlah room tour kita di salah satu museum tokoh nasional Letnan Jenderal Jamin Ginting. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengedukasi kita di luar sana mengenai Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan hidupkan loncengnya untuk update video-video kita setiap harinya. Oke, terima kasih.